Pripun kabar ibu-ibu? Sehat selamat. Alhamdulillah. Sudah hampir 2 tahun nggak ketemu ya? 2 bulan. Itulah kalau berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha itu 2 bulan rasanya 2 tahun. Sebab panjenengan semua insyaallah soleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur pada sore yang cerah ini Allah masih limpahkan kita nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, sekaligus nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Kita dapat melangkahkan kaki, kemudian menggerakkan hati kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solehan, kemudian berkumpul di satu majelis yang diberkahi Allah, majelis ilmu. Ini semua karena nikmat Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berbanyak mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mengatakan, man qala alhamdulillahirabbil alamin, siapa yang berucap berzikir dengan alhamdulillahirabbil alamin, katabalahu thalathuna hasanah, Allah mencatat bagi hamba itu 30 pahala kebaikan. Wa qut'anhu thalathuna khati'ah, Allah juga akan menggugurkan, menghapuskan 30 dosa kesalahan kita semuanya. Oleh sebab itu, perbanyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini kita sudah berada pada akhir dari bulan Syawal. Ada yang belum selesai puasa Syawal, ibu. Insya Allah belum semua. Insya Allah sudah. Eman-eman kalau belum, sebab ada keutamaan, ada pahala yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan kita mengerjakan 6 hari puasa Syawal. Apa ibu pahala kebaikannya? Seperti kita berpuasa 1 tahun. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Jadi eman-eman kalau tidak kita ambil bonus yang sebesar ini. Bagi yang kurang, monggo, masih ada sekitar berapa? 2 hari atau 3 hari? 3 hari ya. Sekarang tanggal 26, nanti setelah maghrib masuk di malam ke-27. Bulan Syawal sebagai tambahan pengetahuan. Apa sih makna Syawal itu? Syawal itu maknanya 2. Yang pertama, irtafa, bermakna naik. Yang kedua, irtifa, bermakna peningkatan. Yang pertama naik, yang kedua peningkatan. Kenapa dikatakan naik? Ini merujuk kepada kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab sebelum Islam itu ketika masuk bulan Syawal itu mereka menaikkan senjata mereka sebagai pertanda tidak ada lagi peperangan, persiapan, sebab akan masuk bulan haram, bulan yang tidak boleh ada perang. Dimulai dari bulan apa? Ada 4 bulan haram. Ada yang tahu? Betul? Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
di penghujung bulan Syawal, sekitar 4 hari lagi kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Tidak boleh ada pertumpahan darah, sehingga mereka orang Arab itu biasa menaikkan senjata mereka seperti panjenengan kalau ada paku dibuat centelan nomor yo daster yo udur macam-macam. Mereka pun demikian, busur panahnya itu diletakkan di atas, dinaikkan sebagai tanda istirahat dari peperangan. Ini makna yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada perilaku hewan. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad As-Siddiqi, dia katakan disebut naik itu sebab syaratul ibil, unta itu sedang menaikkan ekornya. Di bulan Syawal, hewan yang disebut unta itu sedang syaratul ibil, menaikkan ekornya seperti ini, sebagai pertanda apa? Tidak mau didekati oleh pejantan atau tidak mau untuk dikawin. Kalau panjenengan belajar ilmu zoologi, yang guru IPA di sini mungkin nggak ada. Kalau ada guru zoologi itu meneliti tentang gerak atau perilaku hewan. Kalau hewan ngeten di lapona, ketika unta sedang mengibas-ibaskan ekor, itu tanda tidak mau untuk dikawin. Parahnya, perilaku hewan itu dijadikan keyakinan oleh orang-orang Arab sebelum Islam datang. Mereka punya anggapan tidak boleh ada perkawinan, tidak boleh menikahkan anaknya di bulan Syawal. Dianggap bulan Syawal itu bulan sial. Dianggap kalau sampai menikahkan putra putri mereka bakal sial. Akan tetapi perilaku yang semacam ini, akidah yang keliru seperti itu dirubah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu menikah dengan 3 orang istri beliau, semua 3-tiganya di bulan Syawal. Ayo kita urut. Yang pertama ada Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah, dinikah di bulan Syawal. Yang kedua ada yang tahu? Ummu Salamah juga dinikah Nabi di bulan Syawal. Dan yang terakhir istri yang paling muda usianya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, itu juga dinikah di bulan Syawal. Sehingga ada ulama namanya Imam Ibnu Katsir. Saya punya kitabnya tebelnya 10 jilid segini, kitab sejarah, namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan ini adalah bantahan terhadap akidah orang-orang Arab saat itu yang menyatakan bulan Syawal sebagai bulan sial. Bantahan, ya. Buktinya apa? Nabi sendiri menikah dengan 3 orang istrinya di bulan Syawal. Maka ayo mulai sekarang hilangkan anggapan bahwasanya ada hari sial. Tidak. Di dalam Islam semua hari, semua bulan adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah hari sial, bulan sial itu tidak ada. Adanya cuma di tradisi atau budaya tertentu saja. Tapi kalau kita Islam, panutan kita adalah Muhammad SAW, kitab suci kita adalah Al-Quran. Ayo mulai sekarang kita hapus, kita jauhkan akidah-akidah yang menyebut ada hari sial, ada bulan sial. Kira-kira di sekitar sini masih ada yang tidak lek nikahkan anakku dipilih dulu harinya? Ada? Ada. Ya wis gak apa-apa. Kan kita belum tahu barangkali ya. Sekarang kita sudah tahu. Buktinya Nabi sendiri ya membantah keyakinan mereka. Dan yang ketiga
ada satu kebiasaan di bulan Syawal, para sahabat Nabi salafun saleh ketika bertemu teman-temannya, ibu-ibu ketemu dengan temannya yang lain. Kalau para sahabat Nabi dulu itu mengucapkan doa, saling mendoakan. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tidak terbatas pada saat hari raya toh, sampai penghujung bulan Syawal pun kok panjenengan belum ketemu dengan teman yang jauh misalnya, ucapkan saja doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami sekaligus menerima ibadah Anda semuanya. Kita yang mendengar mengucap taqabbal ya kami, mohon kabulkanlah ya Allah Zat yang maha mulia. Baru setelah itu kita saling bermaafan. Jadi ketemu bukan langsung minal midul boleh. Minal midul. Mungkin murid-murid ngaji saya yang umurnya secili-cili itu Ustaz minal midul ya. Dia ternyata minal ini minal midul. Jadi utamakan ya, kita saling mendoakan dulu, kemudian kita saling bermaafan. Dan jangan lupa ada satu kebiasaan dari Nabi dan juga para salafun saleh saat masuk hari Id, kemudian masuk di bulan Syawal, tradisi mereka saling memberikan hadiah. Kalau Nabi itu memberikan hadiah kepada istri beliau, setidaknya 3 orang yang tadi itu dengan hadiah sekitar berapa? 300 atau 400 rupiah, saya lupa. Anggap saja 300, sekitar hampir 200 gram emas. Itu Nabi. Panjenengan pernah dikasih 400 sewa satu lapis. Sabar. Ini sampaikan kepada suami panjenengan, kepada bapak, ada kebiasaan para sahabat salafun saleh memberikan hadiah kepada keluarganya. Makanya di Indonesia itu biasanya ngasih apa bu? Memberi keponakan, ke putu, ke adik-adik, ada momen? Ada ya. Saya doakan semuanya mampu, kaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kebiasaan. Makanya nanti ibu-ibu saat kembali dari pengajian langsung ditodong bapak-bapak, Pak Sodako, Pak Sodako. Mungkin supaya apa? Rezeki bapak-bapak suami panjenengan itu lancar. Wani menteruli, ayo Pak hadiah Pak, mumpung si sawah. Terus bapak-bapak tanya ke putune, ibumu kok jadi mater apa sih? Mari pengajian, harus sombong, harus alfabis. Ala kulli hal, monggo dan kita saling memberikan hadiah itu baik. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan sedikitnya membahas tentang salah satu kitab yang bagus, itu Wasaya min Rasul, kitab wasiat Nabi Muhammad SAW, sebagai kelanjutan dari mana bulan Syawal tadi. Yang pertama naik, yang kedua peningkatan. Saat kita berada di bulan Ramadan yang lalu, kita sudah dibiasakan oleh Nabi, oleh Allah untuk melakukan ibadah yang sunnah. Apa itu? Sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Maka harapan kita di bulan Syawal ini ada peningkatan. Kalau dulu pas rame-rame, kali imam, tonggo, semua penduduk ke masjid di bulan Syawal ini sampai bulan-bulan selanjutnya tanpa dikomando pun panjenengan bangun di malam hari mengerjakan sholat sunnah, peningkatan. Maka wasiat Nabi di dalam
menjaga sholat yang 5 sekaligus menjaga sholat nafilah. Saya akan singgung sedikit tentang sholat yang 5. Sholat yang 5 itu biasanya kita kenal dengan sholat fardu atau sholat wajib, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya 5. Orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan sholat 5 waktu ini akan disediakan besok di yaumil kiamat. Panjenengan akan dipersilahkan masuk ke satu pintu khusus. Apa pintu khusus bagi orang yang sholat? Bagus sholat, pintu sholat. Kalau orang yang puasa punya pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Dipersilahkan sama kayak panjenengan jadi orang penting, kemudian digelarkan karpet merah khusus, dikawal sama Densus, Densus teroris, dikawal sama pas pampres Densus. Artinya apa? Panjenengan ketika diperlakukan seperti itu mulia atau tidak? Mulia. Sama kelak kita diberikan pintu khusus, disambut oleh malaikat ke pintu as-sholat. Syaratnya satu, yaitu kita mau melaksanakan sungguh-sungguh sholat 5 waktu. Yang kedua, apa pentingnya sholat 5 waktu sehingga Nabi perlu berwasiat. Orang yang sholat 5 waktu dengan benar itu akan terhindar dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Ayatnya semua panjenengan hafal. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menghindarkan, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu saya tanya, Anda semua sholat belum? Saya juga sholat. Dari panjenengan selama 1 hari ada tidak yang tidak bermaksiat? Tidak ada, semua dari kita pasti bermaksiat. Tapi ayatnya bilang mencegah. Loh, kok aneh? Apa makna dari mencegah di sini? Kita lihat keterangan para ulama. Ada seorang ulama namanya Abul Aliyah. Ini seorang tabi'in Nawawi. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, berguru kepada sahabat Nabi, dia muslim dan juga wafat dalam kondisi muslim. Itu tabi'in namanya. Abul Aliyah memaknai istilah tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu bukan berarti kita tidak maksiat belas perbuatan, tetapi dihadirkan rasa takut, rasa was-was ketika kita bermaksiat. Bedanya orang yang sholat dengan yang tidak sholat, saat dia bermaksiat, akhirnya maksiat itu lek sing gak sholat, wah peletas. Berbeda dengan yang sholat yang benar. Hendak bermaksiat itu rasa khawatir, was-was, mulai konangan dia tahu pedagang sedang tidak ada kesempatan untuk ngentit tuhune 2 kilo itu jupuke 3 kilo ngomongin 2 kilo pas sepi. Orang yang sholatnya benar, rasa was-was dalam hatinya, dadi mulai konangan mulai berusaha inilah yang disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adapun yang tidak sholat atau sholatnya nggak benar, wis ngerti nyolong itu barang haram, ngentit daging kurban itu barang haram, tapi karena sholatnya dianggap sesuatu yang biasa saja. Itu bedanya. Masih ada rasa was-was ketika kita hendak bermaksiat. Itulah sholat yang benar. Oleh sebab itu, silakan panjenengan semuanya periksa diri sendiri. Ketika kita mau bermaksiat, apapun itu, ono mengobatan perasaan was-was seperti lek wonten, insyaallah sholatnya api. Kalau sampai tidak muncul rasa was-was, hati-hati. Pertanyakan bagaimana sholat.
wis bener apa durung. Itulah pentingnya kenapa kita membahas wasiat Nabi tentang sholat 5 ini. Kalau sampai kita punya keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka sudah jatuh dalam perkara kufur. Yang kedua, kalau sampai kita tahu itu kewajiban, tapi kok sengaja meninggalkan, apa kata Nabi? Al-ahdu baini wa bainahum as-sholah. Batas antara kita dengan mereka orang kafir itu terletak pada sholatnya. Fa'in tarukaha faqad kafar. Siapa sing sengaja, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Hati-hati, bukan perkara yang remeh-temeh. Oleh sebab itu, saking pentingnya sholat 5 waktu, Nabi itu ketika punya anak, kata beliau, anak kalian sudah mencapai usia 7 tahun, ajari sholat. Lek sampai umur 10 tahun, kok gak gelem sholat, pukullah dia. Tapi ingat, jangan salah paham. Pukulan di sini bukan berarti mewabok lain enggak, sholat tidak. Yang disebut pukullah oleh Nabi itu dzorban tarbawiyan, kata para ulama. Pukulan yang mendidik. Kalau kata guru saya dulu, pukulan yang mendidik itu bisa dalam bentuk ancaman. Misalnya, ibu-ibu sudah menjanjikan kepada anak, lek awakmu sholat 5 waktu, gak dikongkon wis budal, tak tumbas no hati. Konangan gak sholat, awas gak turun hati. Itu termasuk pukulan yang mendidik, memukul secara psikologi. Wih, gak oleh akhirnya dia sholat. Awalnya terpaksa, akhirnya menjadi terbiasa. Atau ketika ibu-ibu bawa sapu, wayai maghrib gak boleh berbarado pernah panjenengan gak sampai pukul, mengin gitu, ayo mulai, gak mulai tak pukul, apa panjenengan gebut mana? Tidak, sekedar apa? Menakut-nakuti tok. Itu bentur bantal bawi. Andai kata saking dan lebih, kata para ulama, oke, terpaksa memukul, tapi bukan di area yang vital. Apa saja yang vital itu? Terus muka, apa lagi kok? Ya itu. Terus pikir sendiri. Pokoknya bukan di area itu. Kalau kiai saya dulu di pondok itu menjadi santri-santrinya, ya. Beliau itu punya sajadah. Kalau bangunkan santri yang boleh double, itu pertama cuma dimeterkan apa? Mukanya itu kan tangi. Nggak tangi, keliling ke kamar yang lain, balik terus itu mulai ceklek gitu di mukanya, lepas saja ya. Kok nggak tangi bagian ini paha, rotot kenceng, pelak, itu semata sebatas dorban tarbawiyan, pukulan yang mendidik. Jangan karena ada hadis yang mengatakan pukullah anakku di jumbo sepakluk. Kamu pernah bisa ngomong salah paham. Nah, ini pentingnya buat ibu. Makanya datang ke masjid. Anak itu biarkan datang ke masjid, ke musola. Gak apa-apa. Ustaz, bagaimana kalau mereka rame? Bagaimana kalau mereka lari-lari misalnya, Bu? Itulah pentingnya adanya takmir yang hidup. Takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Disebut makmur itu kalau ada 3 unsur. Pertama, generasi tua, kemudian generasi muda, sama generasi yang anak-anak. Ada generasinya, sehingga anak-anak ketika datang ke masjid yang didengar sesuatu yang baik, yang dilihat sesuatu yang baik, wong sujud beda, bukan panjenengan cur nonton dalat, si di rumah apa, wong misuk mulai sego kecil sampai sego hijau,
warga itu segala macam. Biarkan mereka datang ke masjid. Saya pernah di depan sama jamaah di daerah Genjing, Gresik sana. Saya punya kajian tetap yang Kamis malam, ya, pekan keempat setiap bulan. Ada yang tanya tentang sholat ini untuk anak-anak. Saya bilang, gak apa-apa, datang saja ke masjid. Ustaz, mengganggu kekhusyukan Ustaz. Apa di sini gak ada takbir Pak? Ada. Terus fungsinya apa? Untuk mengatur jadwal khotib ikut teknologi. Ini amanah diatur. Setiap sholat gantian Pak ini yang mengawasi. Jadilah anak itu tenang. Dikasih iming-iming sing sholatif api, nanti dikasih Oreo. Nah, kan bisa Pak. Lalu anak-anak kemudian pelajur, wajar anak-anak. Nah, ibu-ibu sama itu di pelajur. Ini mencari uang. Kan benar begitu. Anak-anak masa belum naik. Anak kalau serius kontrol juga bukan masanya. Kita harus adil. Dulu kita masih kecil juga seperti itu. Umar cilik seperti korban serius. Nah, maka biarkan mereka datang ke masjid. Tanggung jawab kita menunaikan wasiat Nabi, menjaga sholat yang 5, tidak hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Ini pentingnya. Yang kedua, nasihat dari Nabi, wasiat dari Nabi untuk menjaga sholat nafilah. Pernah dengar apa itu nafilah? Benar sekali, Masya Allah. Gak usah tepuk tangan, Bu. Benar sekali. Nafilah itu secara lugah yakni azyadah, artinya tambahan. Maksudnya sholat tambahan setelah melaksanakan sholat wajib. Sama maknanya dengan sholat sunnah, dengan sholat tatawu. Tiga ini sama. Apa bedanya? Bedanya hanya sebatas penempatan makna. Contoh, disebut tatawu. Tatawu itu artinya sesuatu yang dikerjakan dengan kerelaan hati. Disebut tatawu. Disebut dengan sunnah karena saat kita mengerjakan kita diberi pahala, kemudian saat kita meninggalkan tidak dihitung sebagai dosa. Ala kulli hal, mau nafilah, mau tatawu ataupun mau sholat sunnah sama saja. Nah, sekarang kita bahas tentang sholat nafilah. Oh ya lupa, terakhir yang tadi. Ibadah yang akan menjadi penentu amal kita selama di dunia itu adalah sholat yang 5. Nabi mengatakan, Inna awwalana yuhasib bihi yawmal qiyamatis sholat. Ibadah yang akan dihitung kelak di yaumil kiamat itu adalah sholat. Fa'idha sholat sahih amali. Kalau ibu-ibu sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan terangkat menjadi baik. Sholat yang bagus, meskipun ibu-ibu sholat kue sedikit, meskipun panjenengan puasa sunnah sedikit, meskipun ibu-ibu apapun ibadah yang lain sedikit, tapi sholat bagus, maka ibadah yang kecil-kecil ini akan terangkat nilainya menjadi baik. Wa idza fasada, lek sampai sholatnya rusak, fasadat sayyidu amali, ibadah-ibadah yang lain akan menjadi rusak. Sedekah tiap bulan 1 juta misalnya, kemudian dengan tonggo rukun luar biasa, dengan keluarga juga begitu, baiknya luar biasa. Sholatnya elek, kadang sholat kadang tidak, sia-sialah ibadah-ibadah ini, fasadat rusak. Maka hati-hati dengan perkara sholat ini, sebab menjadi penentu kelak. Menyambung ke nafilah. Kenapa nafilah ini penting? Kalau sholat wajib kita itu ada kekurangan. Nah, misalnya ketika kita sholat Allah
sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Dengan cara itulah amal-amal yang lain akan terangkat. Ini pentingnya sholat nafilah. Pun inti kajian kita itu menjaga sholat sunnah dan sholat wajib. Sebagai tambahan, Bu, sampai jam berapa nih? Kita bahas sekarang sholat nafilah. Ibu-ibu sekalian, sholat nafilah itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sholat sunnah itu yang berdasarkan tempat. Contoh saat saya masuk masjid, ibu-ibu masuk masjid, kita disunahkan sebelum kita duduk melakukan sholat namin sholat tahiyatul masjid. Sebab tempat Nabi itu pernah saat khutbah lalu ada sahabat langsung masuk masjid duduk, dipanggil sama Nabi, ngadep. Lalu gak sholat, diperintah Nabi untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan itu termasuk sunnah. Ibu-ibu minum masuk masjid langsung saja panjenengan ambil benar laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tadinya masih belum ada yang datang duluan, saya langsung berdiplom, kecuali kita waktu ini sudah mepet mau pengajian. Musola itu termasuk dari apa? Masjid. Bedanya tidak dipakai untuk sholat Jumat. Jadi masjid itu namanya isim makan dalam bahasa Arab. Kata yang menunjukkan tempat. Sajadah artinya sujud. Kalau masjid itu tempat untuk bersujud, di musola buat sujud atau buat berbadan? Berarti musola termasuk masjid. Kalau membedakan apa masjid musola itu cuma di Indonesia. Di tempat kami dulu di Mesir itu hampir nggak ada yang menyebut musola, itu nggak ada. Menyebutnya semua apa? Jami atau masjid. Masjid cilik gede namanya apa? Masjid. Nah, karena di Indonesia ini punya apa? Kebiasaan yang unik, gitu. Ada ustadz itu kalau di Jazirah Arab itu profesor tadinya. Ustadzah ini profesor. Guru-guru saya dulu, dosen-dosen saya, al-ustadz, al-doktor, profesor, doktor. Maka kapan hari ada teman dari Mesir datang ke Indonesia, pada heran. Orang Indonesia pinter-pinter. Kenapa? Simulan PPI, anak TK, terlaris profesor, ustadz. Ini saya dokter aku. Ada perbedaan perbedaan cara pandang terhadap bahasa sama. Kayak masjid juga begitu. Masjid itu dikatakan tempat sujud. Bumi Allah dimanapun sebenarnya secara ikut adalah masjid. Nah, kalau di tanah air untuk membedakan saja, ini loh dipakai Jumatan, ini tidak, pada hakikatnya sama. Itu. Selanjutnya saya persingkat. Bahasa sandar itu menunjukkan ya suara sandar berarti sakwong. Contoh yang sebab perbuatan lagi ya Pak. Sholat zifaf misalnya, pernah dengar? Zafaf atau zifaf. Ini kangge mantenanya sing lawas-lawas untuk mantenanya ya di malam pertama sebelum melakukan kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat dilakukan berjamaah. Namanya sholat sifat. Ini setelah perbuatan, setelah
kita berwudu. Intinya itu, yang tidak kalah pentingnya sebagai penutup bersama mungkin kurang setengah jam ya wis 10 menit. Ibu sekalian, nanti silakan dicari sendiri yang lain, waktu, kemudian tempat sama perbuatan kita. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya Bu, apa itu? Sholat sunnah rawatib. Apa sih makna rawatib? Yang mengiringi sholat wajib. Jadi yang disebut sholat qobliyah dan ba'diyah itu sholat rawatib. Ada sholat 12 sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita kerjakan satu hari satu malam. Ayo kita urut, mulai subuh kita 2 rakaat sebelum subuh. Setelah adzan dikumandangkan, panjenengan segera sholat sunnah 2 rakaat. Apa keutamanya? Salahnya dunia seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaatal fajr kata Nabi, 2 rakaat sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, ini luar biasa, gampang, pahalanya besar. Berarti 2. Yang selanjutnya waktu zuhur ada sholat rawatib 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berarti total 8. Asar betul-betul ya, yang muakkad nggak ada, langsung ke maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat setelah sholat maghrib. Berarti 10. Ketambahan 2 sudah ba'diyah isya. Panjenengan kerjakan 12 rakaat itu, apa kata Nabi? Sinten mawon, siapa saja yang mengerjakan 12 sholat sunnah rawatib ini, banallahu baitan fil jannah. Allah membangunkan bagi kita rumah di surga. Yang sekarang sering kos gak masalah, gak punya rumah pribadi, sing ngontrak gak masalah Bu. Panjenengan bisa mengkapling tanah di surga sak bangunane, gak usah ngurusi MB pun. Langsung dapat dari Allah dengan cara apa? Mengerjakan 12 rakaat. Tadi pagi ada yang tanya ke saya begini, Ustaz, saya tuh pernah dengar katanya ada sholat sunnah rawatib qobliyah asar, kemudian qobliyah isya. Maka iya, tetapi tidak muakkadah. Paham ya? Muakkad itu artinya dianjurkan, ghairu muakkad itu yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tadi 12. Kok ibu-ibu terlalu semangat, gitu? Terlalu semangat ibadahnya lagi getol, maka boleh menambahkan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi asalnya kan cuma 4 ketambahan 2 setelah zuhur. Setelah zuhur panjenengan tambahkan 2 lagi boleh. Isya itu tentu asalnya yang muakkad cuma 2. Kok qobliyah panjenengan sholat boleh. Qobliyah maghrib misalkan saking semangati dia boleh, tapi sifatnya bukan muakkad. Yang kita ambil adalah yang muakkad, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang tidak jelas Bu? Jelas semua ini? Masya Allah. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, semuanya sholat tahiyatul masjid sama sebelum sholat subuh itu
sendiri ada yang bilang cuma sholat sunnah sebelum sholat subuh. Baik. Jadi kembalikan ke kaidah asalnya, ya. Pertanyaannya barangkali Di masjid. Oke, di masjid yang kita lakukan itu sholat sunnah, tahiyatul masjid atau sholat sunnahnya dulu gitu. Maka lihat waktunya. Kalau waktunya sudah mepet banget, ya, maka kita prioritaskan terlebih dahulu sholat qobliyah fajar karena keutamaannya yang luar biasa. Mulanya kita antisipasi saja, bangun lebih awal, jam 4 sudah bangun, adanya jam 4 lebih 11. Maka sebelum setelah adzan berkumandang, panjenengan sudah siap kerjakan 2 rakaat. Nah, di rumah dulu 2 rakaat qobliyah fajar, datang ke masjid mengerjakan tahiyatul masjid. Yang tidak kalah penting ibu-ibu, sholat sunnah itu afdalnya kita kerjakan di rumah. Bagi laki-laki terutama, ya, sholat wajib dikerjakan di masjid. Hadisnya sangat tegas itu. Bahkan Nabi sendiri perintahkan nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian itu dengan 2. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan bacaan Al-Quran. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sampai sini jelas ini. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi. Sampai ini. Baik. Bila memang tidak ada yang bertanya dan memang sudah jelas insyaallah sangat lagi. Apabila ada keterangan yang salah yang saya sampaikan, semua datang dari saya selaku hamba Allah yang dhaif untuk pada bimbingan Allah. Tidak ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum